Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Mem Clara. Hari ini kita masih membicarakan mengenai bilangan cacah, tapi dengan tema yang berbeda, yaitu ada dua tema yang kita akan pelajari hari ini, mengurutkan pecahan dan menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Seperti biasa, jika kita akan mempelajari suatu materi, kita harus tahu dulu apa sih tujuan kita belajar ini? Pertama, tujuan kita belajar untuk mengurutkan pecahan supaya kita mampu mengurutkan pecahan. Dengan apa? Dengan mengubah menjadi pecahan sejenis terlebih dahulu. Nah, itu juga termasuk yang ada di dalam konsep. Jadi konsep dalam mengurutkan pecahan adalah mengubah setiap pecahan ke bentuk pecahan yang sama. Seperti apa? Mari kita masuk ke dalam contoh soal supaya lebih mudah dipahami. Nah, ini mengurutkan pecahan berikut mulai dari yang terbesar. Seperti tadi yang sudah dibicarakan dalam konsep. Untuk mengurutkan pecahan, kita harus mengubah menjadi pecahan sejenis. Pada yang pertama ini, kita akan mengubah ke dalam bentuk desimal. Nah, lihat. Yang termasuk desimal adalah 0,8 dan 1,75. Jadi 2 ini tidak perlu dirubah, tapi 3-nya yang kita rubah ya. Kita masuk yang pertama. 1/4. Kita ubah menjadi desimal. Seperti biasa, untuk menjadi desimal berarti penyebutnya harus kalian ubah dulu menjadi 10, 100, atau 1000. Nah, 4 supaya ke 10 nggak bisa, tapi 4 supaya ke 100 dia harus dikali 25. Nah, ini karena dia merupakan pecahan campuran, jadi 1 ini bisa tetap 1 atau kita rubah menjadi 5. Dari mana 5-nya? Dari sini 1 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 5. Begitu. Atau dia tetap 1/4. Nanti pada soal yang berikutnya Mem akan jelaskan kenapa dia boleh tetap 1. Tidak perlu dirubah menjadi ini. Nah, tadi seperti yang Mem bilang, 4 supaya ke 100 dikali 25. 5 berarti harus dikali 25 juga karena yang bawah dikali 25. 5 dikali 25, 125. 4 dikali 25, 100. Berarti bentuk persennya, karena penyebutnya 2, berarti ada 2 angka di belakang koma. Kita mulai dari 5, ngitungnya. Jadi ini termasuk 5, ini 1, kemudian 2. Sudah 2 angka, ini koma. Kasih koma di antara 1 dan 2. Hasilnya jadi 1,25. Nah, ini yang tadi Mem bilang, kenapa nggak perlu dirubah? Karena 1 di sini tetap berupa 1 di depan koma. Jadi kalau misalnya di sini 3, berarti di sini tetap 3 di depan koma. Begitu. Nanti dengan seiring kalian sering berlatih, kalian akan tahu. Ternyata dirubah maupun tidak dirubah, si angka bilangan bulat ini tidak akan berpengaruh terhadap hasil. Kemudian berikutnya, 4/8. Nah, 8 supaya dikali berapa supaya dia bisa 10 atau 100 atau 1000. Nah, yang paling mendekati adalah 8 dikali 25 supaya 1000 pas angkanya. Karena 8 dikali 25 maka 4 dikali 25. Hasilnya 4 dikali 125 adalah 500. 8 dikali 125 adalah 1000. 1000 nolnya 3, berarti ada 3 angka di belakang koma. Kita mulai dari 0 ngitungnya. 1, 2, 3. Nah, di sini koma. Jadi hasilnya jadi 0,500. Yang terakhir, 25%. Nah, persen ini menunjukkan penyebutnya 100. Jadi sama dengan 25/100. Nah, ini 100 nolnya 2. Maka kita hitung dari sini. 5 dari 5. 1, 2, koma. Jadi hasilnya 0,25. Nah, setelah ini kita rubah, kita mulai lagi. Kita sejajarkan. 0,8 tetap 0,8. 1/4 dia berubah menjadi 1,25. 25% dia berubah menjadi 0,25. Terus kemudian 4/8 dia berubah menjadi 0,5 atau 0,500 sama aja. 1,75 dia tetap menjadi 1,75. Nah, baru dari sini kita bisa mengurutkan dari yang terbesar. Sekarang kita lihat nih, angka paling depan. Kalau mengurutkan pecahan, kita lihat angka paling depannya. Kalau untuk desimal. Untuk bilangan pecahan. Ini 0, ini 1, ini 0, ini 0, ini 1. Berarti yang paling besar adalah ini. 1
dan 1. Nah, dari 1 dan 1 ini kita bandingkan lagi. Ini 2, ini 7. Berarti 2 dengan 7 kan lebih besar 7. Berarti ini nomor 1 yang paling besar. 1,75. Nah, sekarang dari tinggal 4 ini, berarti ini tadi yang kedua kan? Ini yang kedua. 1,25. Nah, sekarang tinggal 3. Kita lihat ini 0, ini 0, ini 0. Ini 8, ini 2, ini 5. Mana yang paling besar ini? Karena ini 0,8. Jadi yang ketiga adalah 0,8. Sekarang dari 2. Dari 2 bilangan ini. Ini 2, ini 5. Lebih besar 5. Berarti yang berikutnya adalah 4/8. Terakhir ini 0,25 atau 25%. Begitu ya? Mudah ya? Sekarang kita coba masih soal yang sama, tapi kita akan jadikan dia ke dalam persen. Semua kita jadikan ke dalam persen. Berarti yang ini 25% tidak akan dirubah, sisanya yang dirubah. Kita masukkan ke sini 0,8. 0,8 artinya satu angka di belakang koma, berarti penyebutnya ada 1 0. Jadi 8/10. Nah, supaya persen itu kan 100. 10 supaya ke 100 dia harus dikali 10. Bawah dikali 10, atas dikali 10. Jadi 8 dikali 10, 80. 10 dikali 10, 100. Hasilnya adalah 80%. Kemudian yang kedua, 1/4. Kita buat dia menjadi persen. 1 dikali 4, 4 ditambah 1, 5. Jadi 5/4. 4 supaya ke 100 dikali 25, berarti atas pun dikali 25. 5 dikali 25, 125. 4 dikali 25, 100. Jadi hasilnya adalah 125%. Kemudian 4/8. Nah, lihat. 8 dia tidak bisa dikali titik-titik supaya 100. Pasti 8 harus koma bentuknya. Tapi kita lihat di sini 4. 8 bisa dibagi 4. Jadi kita bagi dulu. 4 dibagi 4. Nah, 8 dibagi 4. Jadi 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. Nah, dari sini 2 supaya ke 100, kita kali 50. Jadi karena bawah dikali 50, atas dikali 50. Jadi 50/100 artinya 50%. Terakhir, 1,75. Nah, ini udah 100 nih. Kenapa ini udah 100? Karena nolnya ada 2 angka di belakang 0. Berarti 175/100. Jadi artinya 175%. Nah, dari sini baru kita sejajarkan dulu. 0,8 jadi 80%. 1/4 jadi berapa? 125%. Kemudian 25% tetap 25%. Kemudian 4/8 menjadi 50%. 1,75 menjadi 175%. Dari sini baru kita bisa urutkan. Lihat yang paling besar. Ini paling kelihatan nih. 80, 125, 25, 50, 175. Paling gede 175 kan? Ini paling gede. Berarti dia pertama. Terus dari 4 ini nomor 2 karena masih 100 juga, yang lainnya bukan 100. Berarti ini nomor 2. Nomor 3, ini 80 lah yang terbesar dibanding 25 dan 50 kan? Ini yang ketiga. Yang keempat, ini sama ini yang besar 50%. Terakhir baru 25%. Begitu. Mudah bukan? Mudah sekali. Nah, kemudian kenapa hanya 2 cara? Karena kalau dijadikan pecahan, itu yang paling susah. Kalian harus mengurutkan pecahan. Jadi, sebisa mungkin jangan pakai cara dijadikan pecahan biasa, karena langkahnya jadi panjang. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, menentukan nilai pecahan dari suatu bilangan atau kuantitas tertentu. Konsepnya bagaimana? Konsepnya mengalihkan pecahan dengan bilangan atau kuantitas tersebut. Seperti apa sih? Masih bingung kalau dari kalimat ini doang? Kita masuk ke soal. Soal cerita biasanya, nak. Nah, kita baca ya. Hasil panen padi Pak Ahmad adalah 5 kuintal. Sebanyak 1/5 bagian disimpan untuk makan keluarganya sehari-hari. Dan sisanya akan dijual. Berapa kilogram padi yang akan dijual oleh Pak Ahmad? Ini soalnya diambil dari buku ISPS. Halaman 51, latihan 6, nomor 2. Seperti biasa, kalau ada soal cerita seperti ini, kita harus cari diketahuinya.
Apa sih fungsinya? Supaya kita bisa tahu kalimat matematiknya, bisa menyingkat. Karena tidak semua di dalam kalimat cerita ini yang kita pakai sebagai kalimat matematik. Nah, diketahui hasil panen padi 5 kuintal. 1 kuintal berapa kilo? 100. Berarti karena ini pertanyaannya, kenapa dijadikan kilo? Karena ini pertanyaannya dalam kilogram. Jadi kita kali dengan 100 kilo dulu. Jadi 500 kilogram. Kemudian apalagi? 1/5 bagian untuk makan keluarga. Nah, sisanya dijual. Kemudian yang ditanya apa? Berapa kilogram padi yang akan dijual Pak Ahmad? Berarti kita harus cari dulu dong. Yang dimakan itu berapa? Supaya kita bisa tahu sisanya. Nah, yang dimakan itu, atau bisa juga langsung dari sisanya. Jadi mula-mula kan semuanya hasil panennya itu mula-mula adalah 1 bagian. Dianggap 1 bagian. Nah, kemudian 1/5 bagiannya untuk makan. Berarti 1 bagian dikurang 1/5 bagian. Berapa hasilnya? 4/5 bagian. Dari mana? Karena 1 bagian ini sama dengan 5/5. Karena ininya 5, jadi atasnya jadi 5/5. Jadi sama dengan dikurang 1 jadi 4/5. Nah, kemudian hasilnya ini 4/5 kan, sisanya itu dikali 500. Dari mana 500? Dari hasil panennya, 5 kuintal sama dengan 500. Ini bisa kita coret nih. 5 sama 500. 500 dibagi 5 itu adalah 100. Nah, jadi 4 dikali 100 berapa? 400 kg. Jadi, sisa padi yang akan dijual Pak Ahmad adalah 400 kg. Begitu. Mudah kan? Kemudian, soal yang kedua. Kita baca sama-sama. Di kelas 6 terdapat 40 siswa. Saat ulangan matematika, sebanyak 4 siswa mendapat nilai di atas 80. Berapa persen siswa yang mendapat nilai di atas 80? Ini diambil dari buku ISPS halaman 51, latihan 6 nomor 5. Kita cari dulu yang diketahui. Apa yang diketahui? Ada 40 siswa. Lalu apa lagi? 4 siswa mendapat nilai di atas 80. Oke, terus yang ditanya, berapa persen siswa yang mendapat nilai di atas 80? Jawabnya. Lihat, ada berapa siswa yang dapat nilai di 80? Ada 4. Jumlah siswa semuanya berapa? 40. Berarti 4/40 dikali. Karena persen dikali 100%. Sekarang kita lihat. 4 bisa nggak dibagi 4? Bisa. 4 bagi 4, 1. Yang bawah 40 dibagi 4, 10. Sekarang 10. 100 bisa nggak dibagi 10? Bisa. 10 dibagi 10, 1. 100 dibagi 10, 10. Berarti ini 1 kali 10 adalah 10%. Jadi, persentase siswa yang mendapat nilai di atas 80 adalah 10%. Mudah kan? Soal terakhir ini. Ini soal cerita gabungan dari mengurutkan pecahan dengan nilai. Dengan yang kedua tadi. Menentukan nilai dari suatu kuantitas, suatu bilangan. Kita baca bareng-bareng ya. Andri mengerjakan ulangan matematika selama 0,8 jam. Risa mengerjakan ulangan matematika selama 3/4 jam. Leni mengerjakan ulangan matematika selama 1,25 jam. Siapa yang mengerjakan ulangan matematika paling cepat? Oh, ini mem kurang, harusnya ini diambil dari buku ISPS nomor 10. Nah, sekarang kita lihat yang diketahui dulu. Yang diketahui apa? Andri, dia mengerjakan soal selama 0,8. Apalagi Risa mengerjakan soal selama 3/4 jam. Terakhir Leni mengerjakan soal selama 1,25 jam. Lihat di sini. Ini desimal, ini pecahan, ini desimal. Kita harus menyamakan dulu semuanya. Nah, untuk menyamakannya, daripada kita pusing-pusing, kita kalikan aja dengan jam. Nah, 1 jam itu, oh ya, yang ditanya, siapa yang mengerjakan paling cepat? Sekarang, 1 jam itu berapa menit? 60 menit kan? Berarti ini 0,8 dikali 60. Kita coba seperti biasa ya. 8 dikali 60 adalah 480. Tapi di sini ada angka 1 di belakang 0. Jadi ini ada angka 1 di belakang 0. Nah, hasilnya jadinya 48 menit.
Kemudian itu si Andri. Kemudian si Lisa, 3/4 jam dikali 60 menit. Lihat, 60 bisakah dibagi 4? Bisa. Berapa? 15. Jadi 3 dikali 15 adalah 45 menit. Terakhir Leni, 1,25 kali 60. Langsung aja. 7500,00. Kenapa koma? Karena di sini ada koma, 2 angka di belakang 0. Nah, jadi kita ikutin juga 2 angka di belakang 0. Jadi 75 menit. Nah, dari soal ini, mana yang paling cepat mengerjakan? 48, 45, 75. Siapa yang paling cepat? Iya. Yang paling cepat mengerjakan adalah Risa. Hanya selama 45 menit. Oke? Nah, sampai di situ pembelajaran kita anak-anak. Seperti biasa, ada tugas di Google Classroom. Kalian harus mengerjakan PS dan PR. Jangan khawatir, tidak terlalu susah. Kerjakannya esai, karena memang pengen tahu seberapa banyak kemampuan kalian untuk memahami materi yang memberikan. Iya, terima kasih. Sampai jumpa kembali.